Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Iya, kembali lagi bersama Babe Sapiri, si pemuda lansia. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya pengen berbagi pengalaman tentang pengalaman saya memelihara kucing. Dan ini menurut saya ini pengalaman yang sangat menarik, yang mungkin saja ini bisa dicontoh buat teman-teman semua yang senang memelihara kucing. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita lanjut untuk berbagi pengalaman ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu ketika saya mengupload video terbaru ya teman-teman. Dan juga mohon kritik dan saran, like dan komennya teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya sebelumnya. Itu video sebelumnya saya sudah bercerita tentang saya mengadopsi kucing yang terserang penyakit. Kemarin itu ya, ada penyakit kutu dan juga penyakit mata, dan itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, selain dia kucing saya itu dia kena sakit mata dan juga badannya masih berkutu kemarin. Jadi ada suatu malam itu ada kejadian yang sangat mengharu pilukan ya, hampir saja saya itu stres dibuatnya. Jadi begini teman-teman, pada malam hari itu sekitar jam 11 malam ya teman-teman semua, saya lagi asik mengobrol sama teman saya yang kebetulan di rumah saya lagi beli cemilan ya. Jadi pas kita lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba saya dengar suara kucing kesayangan saya itu teriak-teriak menjerit. Dan alhasil saya lari ke belakang, ternyata kucing saya itu sudah keadaan tidak berdaya ya, kayak lemas gitu, bisa dibilang mau sakaratul maut ya teman-teman. Jadi saya cek, bibirnya sudah kebiruan dan pucat, serta matanya sudah kelihatan yang putihnya aja ya, udah terbalik gitu, dan badannya sudah lunglai, tidak berdaya, seperti apa ya, seperti karung yang tidak ada isinya itu dipegang tuh bergoyang-goyang. Jadi dia sudah tidak berdaya lagi teman-teman. Alhasil saking paniknya saya itu sudah hampir blank ya, berpikir gimana ini mau menyembuhkan Momoy seperti ini, sedangkan malam hari itu tidak mungkin kita pergi ke dokter hewan ya teman-teman, karena malam hari dokter hewan itu pasti tidak ada di daerah sekitar rumah saya ini ya teman-teman, dan juga belum tentu di daerah lain juga saya bisa menemukannya. Walaupun ada, itu pasti kan membutuhkan waktu yang lama, sementara si Momoy ini bisa dibilang sudah mau menghembuskan napas terakhirnya ya, karena dia itu sudah tidak berdaya, hampir hampir gimana ya ibaratnya, pokoknya susah diceritakan teman-teman. Gimana sih namanya orang mau meninggal gitu kan, pasti keadaannya lunglai. Nah, jadi begitu saya tersadar dari kepanikan, akhirnya saya mengingat gimana caranya ini buat si Momoy, buat menolong dia itu supaya dia bisa kembali normal. Dan akhirnya saya mengingat suatu ide, itu pertolongan pertama ya teman-teman. Saya melarikan Momo itu ke teras rumah saya yang kebetulan ada rumput hijaunya ya teman-teman. Jadi setelah saya larikan ke halaman, baru saya timbun dengan rumput-rumput yang ada di sekitar halaman saya cabutin pelan-pelan sampai sekiranya itu rumput menutupi seluruh badan si Momoy. Lalu saya bacakan mantra. Itu mantra entah dari mana, dari dulu sudah terbiasa baca mantra seperti itu ya teman-teman. Mantranya itu tolong kumpai, tolong kumpai, tolong kumpai ya teman-teman. Sampai 7 kali saya sebut mantra itu sambil saya usap-usap badannya si Momoy di atas rumput yang ditutupi tumpukan rumput hijau lagi teman-teman. Nah, berselang itu kurang lebih 4-5 menit ya teman-teman, si Momoy sudah mulai ada pergerakan. Dia sudah mengeluarkan suara sesekali. Nah, setelah itu saya sebut-sebut nama dia, namun dia masih terbaring dan terkulai lemas teman-teman. Lalu saya ulangi lagi, saya tambahin rumputnya, saya timbun lagi dengan rumput,
baru saya bacakan mantra seperti tadi 7 kali, dan akhirnya si Momo itu sudah mulai bisa berdiri dan dia itu sudah mau mencoba berjalan. Tapi teman-teman, dia itu masih apa namanya ya, masih lemes banget gitu jalannya itu. Jadi dia cuma bisa berdiri tapi udah kayak mau stroke gitu. Jadi dia lemes mau jalan tapi jatuh lagi teman-teman semua. Nah, dan akhirnya saya lakukan yang ketiga kalinya lagi teman-teman. Saya bacakan mantra ulang seperti tadi dan saya timbun dengan itu sambil saya sebut nama Momoy, dan akhirnya Momoy itu langsung dia lari ke dalam rumah sambil mengeluarkan suara. Mungkin dia mungkin dia nangis ya ibaratnya, karena kita tidak mengerti bahasa kucing seperti apa dia menangis. Yang pastinya dia mengeluarkan suara seperti manggil-manggil ya, kalian tahu sendiri kan suara kucing seperti apa. Nah, setelah itu saya gendong lagi. Nah, setelah saya gendong, saya rebus air sekiranya hangat, baru saya mandikan. Setelah itu saya hair dryer, dan akhirnya alhamdulillah tiba-tiba itu si Momoy langsung sembuh. Jadi seperti tidak terjadi apa-apa teman-teman semua. Dan itu pun saya tidak tahu Momoy itu terkena penyakit apa. Yang saya tahu adalah pertolongan pertama buat menyelamatkan nyawanya Momoy hanya dengan cara itu yang bisa saya lakukan. Nah, jadi begitu teman-teman ceritanya, pengalaman saya. Nah, teman-teman semua, setelah sekian lama saya penasaran dengan rumput taki ya. Padahal dulu waktu kecil juga menggunakan rumput ini buat penyembuhan kucing saya dan beberapa binatang lain seperti burung dan kalau nggak salah itu ayam ya teman-teman. Iya betul itu, ayam itu dia tuh sakit kayak diam kayak demam juga. Jadi saya timbulin juga pakai rumput ini teman-teman. Nah, jadi baru sekarang saya mencari artikel tentang rumput taki ini ya teman-teman. Kenapa bisa menyembuhkan beberapa binatang kesayangan kita. Nah, jadi setelah saya baca alhasil, saya temukan beberapa khasiat dari rumput ini ya teman-teman. Jadi beberapa salah satunya adalah bisa menyembuhkan sariawan dan menyembuhkan demam ya teman-teman. Nah, jadi ini namanya rumput taki. Teman-teman, ada orang lewat. Oh ya teman-teman semua, saya melanjutkan video ini di tempat kerja dan waktu istirahat saya ya teman-teman. Yang tadinya saya berangkat kerja karena waktunya sudah mepet, jadi saya mending ke tempat kerja dulu, baru saya absen kerja, dan waktu istirahat saya gunakan untuk melanjutkan video ini teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Jadi ini tadi bisa menyembuhkan demam. Nah, di pikiran saya itu yang selama ini saya tidak tahu binatang-binatang yang saya sembuhkan dengan ini penyakitnya apa. Jadi saya tidak tahu. Kalau orang banyak itu bilangnya uyuh. Uyuh itu adalah sakit yang sudah sekarat ya. Sakit yang sudah sekarat teman-teman semua. Nah, dan akhirnya sekarang saya baru tahu. Ya mungkin benar dugaan saya kalau ini binatang yang selama ini saya sembuhkan dengan ini, mereka itu demam semua ya teman-teman, demam yang sangat tinggi. Dan juga teman-teman ya, perlu teman-teman ketahui rumput taki ini bermacam-macam teman-teman, bukan seperti ini saja. Ada yang dia mengarah samping atau rebahan seperti ini ya teman-teman, itu juga ada. Cuman yang kebanyakan di halaman itu biasanya tumbuhnya yang rebahan gitu. Tapi sama saja ya teman-teman. Kalau yang rebahan itu bisa dijadikan alasnya, dan kalau yang panjang-panjang ini bisa kalian cabutin, baru kalian tumpukin ke atas tubuh hewan kesayangan kita yang lagi sakit ya teman-teman semua. Nah teman-teman semua, jadi yang di pikiran saya juga dari dulu sampai sekarang, rumput taki ini memang bermanfaat, dan mantra-mantra itu juga menurut saya itu sangat bermanfaat untuk penyembuhan kucing kesayangan kita. Mungkin bahasa
dari zaman sekarang atau bahasa gaul apalah semacam doa buat si Momoy, cuman karena zaman baheula jadi kita sebut mantra saja ya teman-teman, karena itu doanya dibuat sendiri. Jadi itu seperti mantra saja ya teman-teman semua. Jadi yang mungkin kalian bertanya-tanya, kumpai itu apa sih, kok tolong-tolong kumpai? Nah, kumpai itu adalah rumput. Jadi rumput ini adalah bahasa Indonesia, cuman di Banjarmasin, tepatnya di Kota Barabai, daerah sana ya teman-teman, itu adalah bahasa daerahnya adalah kumpai dan Indonesianya adalah rumput ya teman-teman semua. Jadi kenapa sih kok tolong-tolong kumpai bukan tolong-tolong rumput? Karena di zaman dahulu waktu saya kecil saya tidak tahu apa ini namanya rumput ya. Jadi taunya kumpai ya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman semua, intinya kalau memang kalian punya binatang kesayangan seperti hewan, ayam ataupun kucing, sebaiknya di halaman kalian ditanamin rumput seperti ini ya teman-teman, yang mungkin saja pada suatu hari binatang kesayangan kita itu sakit tiba-tiba, tetapi dalam kondisi waktu yang tidak tepat, seperti tengah malam, yang tidak mungkin kita bawa ke dokter hewan tengah malam kan, karena dokter hewan biasanya tengah malam itu tidak praktek ya teman-teman semua. Nah, jadi buat antisipasi pertolongan pertama di saat darurat ya, kalian bisa lakukan hal seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi yang intinya ini adalah usaha dari kita dulu, yang menentukan adalah Sang Maha Pencipta ya teman-teman semua. Jadi kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya rumput ini dan juga mantra tadi adalah sebagai perantara untuk penyembuhan binatang kesayangan kita. Jadi intinya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman semua. Oke, baiklah teman-teman semua, jadi cukup sampai di sini dulu ya penjelasan dari saya ataupun pengalaman dari saya. Semoga cerita pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, jadi buat kalian yang suka dengan video ini, silakan like, share, dan komen ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu ketika saya upload video terbaru. Dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.